Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online anak GKJW Jemaat Jember. Puji Tuhan, kasih Allah memang luar biasa menyertai kita setiap hari. Pagi hari ini kita dibangunkan dan kita tetap diberi kesehatan dan sukacita. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan hatimu, lipat tanganmu, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari. Sehingga pada minggu pagi yang cerah ini, kami boleh mengikuti ibadah online bersama keluarga dan juga teman-teman kami semuanya. Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami semuanya, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan seluruh doa kami ini dan ibadah online pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak, sekarang marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita wajib bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan, sukacita, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, saudara kita, terutama kasih sayang dari Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan penuh sukacita. Kita pujikan lagu Bersuka Anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak Tuhan, Tertawalah, bertepuk tangan, muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Anak-anak, kita semua menyadari akan kelemahan kita. Karena kita belum bisa mengasihi sesama kita. Orang tua, kakak, adik, di tengah-tengah keluarga kita. Kadangkala kita mudah jengkel. Kita mudah cemberut ketika dimintai tolong oleh mama atau papa untuk membantu. Atau mungkin malah kita pernah malas berbicara dengan Tuhan dalam doa. Nah, oleh karena itu, mari kita mengakui semua kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan Yesus yang Maha mengetahui isi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap Engkau. Engkau mengetahui segala apa yang ada di dalam kehidupan dan kegiatan kami, anak-anak-Mu. Ampunilah kami jika kami melakukan kesalahan terhadap orang tua, mama, papa, kakek, nenek, atau kakak,
dan juga siapapun jika kami melakukan kesalahan. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, jika kami lalai terhadap Engkau, biarkan kami boleh bertelut, mengucap dan memohon ampun atas segala tingkah laku yang mengecewakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak terang-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 25. Yesus cinta segala bangsa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, persiapkan terlebih dahulu Alkitab kalian masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Ya. Sebelum memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan firman-Mu ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadirat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai 23. Mam Grace akan bacakan ya. Kalian yang di rumah ikut membaca bersama Mam Grace, agar kita semua memahami apa yang nanti akan kita renungkan. Sudah ketemu anak-anak? Yuk kita baca bersama-sama Markus 7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi
dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Berbahagialah kita yang masih bisa membaca serta merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
no kibe kuban no kombembeko yuman no bungo awe ade honke 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 rilo honke jombe jombe rilo honke 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 rilo honke jombe jombe rilo sa jojo yumanan po mi sa pamana sa muna 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 keke sa muna 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 keke sa jojo yumanan po mi sa pamana sa muna 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 keke sa muna 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 keke Nah, anak-anak yang di rumah, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama lagu daerah loh. Ada yang tahu nggak ya lagu dari daerah mana ya kira-kira? Sama loh dengan baju daerah yang dipakai sama Mam Danti, sama Mam Kris. Dari daerah mana ya Mam Danti? Iya, dari daerah mana ya Mam Kris? Anak-anak yang di rumah pasti sudah tahu Mam Danti. Pasti sudah ada yang jawab tuh. Iya. Dari daerah mana ya? Dari daerah mana? Yup, benar sekali. Dari daerah Papua. Nah, anak-anak, negara kita tercinta ini sangat kaya sekali dengan beragam budaya. Baju adat yang kita pakai salah satunya. Lagu daerah yang dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia kita ini. Coba kalian bisa tidak sebutkan dari daerah mana lagi yang punya baju daerah, baju adat ya. Nah, beserta dengan lagu daerahnya. Ayo kira-kira tahu nggak? Ya bener anak-anak. Nih coba lihat beraneka budaya, rumah adat, pakaian, tari tradisional di negara kita. Iya, coba diperhatikan. Lihatlah slide. Di sini banyak sekali contoh-contoh dari rumah adat, pakaian, tarian tradisional yang bisa kita contohkan. Negara Indonesia sangat luar biasa. Anak-anak, itu tadi hanya beberapa saja loh. Masih ada banyak lagi. Wah, berarti sungguh luar biasa dan istimewa ya Mam Kris? Iya, kita wajib bersyukur.
Tapi Mam Danti, budaya tidak selalu sesuatu yang istimewa seperti tarian, lagu daerah, aturan adat istiadat saja loh. Melainkan hal-hal kecil tetapi itu sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah, itu disebut juga sebagai budaya. Apa saja ayo? Mam Kris kasih contoh ya. Contohnya makan dengan tangan kanan, cuci tangan sebelum makan. Bangun tidur harus ngapain Mam Danti? Menata tempat tidur kita. Terus apa lagi ya? Banyak loh. Iya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari salah satu budaya yang ternyata bukan hanya ada di masa kita sekarang ini, tetapi sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Wah, budaya apa itu kira-kira ya? Nah, budaya apa kira-kira ya? Ada loh tadi di bacaan yang sudah Mam Kris bacakan. Ya, benar. Salah satu budaya atau kebiasaan yang ada pada zaman Tuhan Yesus adalah budaya cuci tangan. Cuci tangan harus dilakukan sebelum makan supaya tangannya tetap bersih dan makanan yang mau kita nikmati tidak tercemari oleh kotoran yang ada di tangan saat kita bermain atau melakukan aktivitas yang lain. Wah, ternyata sama juga dengan keadaan sekarang ya Mam Kris? Benar sekali Mam Danti. Anak-anak, dalam cerita kita pagi ini ada sekelompok orang yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Ada yang tahu siapa mereka yo? Mereka adalah orang-orang yang mengaku mengerti betul tentang adat istiadat atau kebiasaan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Nah, waktu mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus sedang makan, tetapi mereka tidak mencuci tangan mereka, akhirnya mereka menegur Tuhan Yesus Mam Danti. Mereka bertanya, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus, kebiasaan cuci tangan bukan sekedar karena alasan kesehatan loh, tetapi masuk dalam bagian aturan keagamaan. Jadi harus benar-benar dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka dianggap melanggar peraturan yang berlaku pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjawab orang-orang Farisi itu sekaligus meluruskan apa yang mereka pahami, yang mereka mengerti pada saat itu. Nah, seringkali aturan yang dilakukan oleh orang Farisi itu sudah berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Namun, dengan berani mereka menyalahkan orang lain yang tidak melakukan seperti adat istiadat. Sementara mereka sendiri belum tentu melakukan apa yang benar. Nah, anak-anak, kebiasaan inilah yang tanpa disadari menjadi suatu budaya baru yang kurang baik. Jika tindakan menyalahkan orang lain ini terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu budaya yang baru. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita
dan renungan firman Tuhan pagi ini tentang percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tadi, dapat kita pelajari bahwa kita semua anak-anak Tuhan akan senantiasa berjumpa dengan banyak budaya, baik yang istimewa maupun yang sederhana. Kita diingatkan untuk senantiasa mengutamakan perintah Tuhan, serta tidak mudah menyalahkan orang lain yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Anak-anak harus pandai membedakan mana kebiasaan yang baik yang harus dilakukan sehingga bisa menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Semangat terus ya, cuci tangannya, tetap pakai masker, jaga jarak dari kerumunan, agar kita dijauhkan dari segala kuman penyakit dan sehat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang mari kita perbaharui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, disilakan duduk kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Duduk yang manis ya. Kita menghadap kepada Tuhan Yesus. Jadi harus yang baik posisi doanya agar doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semua anak-anak-Mu boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa Indonesia, pemimpin dari Bapak Presiden sampai RT RW, kiranya Tuhan melindungi, menyertai apapun yang akan diputuskan, kiranya itu yang terbaik bagi negara kami. Kami juga berdoa untuk gereja, untuk Bapak Pendeta, beserta majelis, pamong, kiranya Tuhan melindungi mereka semua, sehingga kami anak-anak-Mu boleh terus beribadah setiap minggu meskipun hanya ibadah online. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengangkat semua segala virus, sakit, penyakit yang melanda negeri kami, sehingga kami semua boleh kembali belajar di sekolah bersama teman-teman kami, sehingga kami semua boleh bersukacita berkumpul dengan teman-teman kami, dihindarkan dari segala virus, sakit, penyakit. Kami juga berdoa untuk orang tua kami serahkan papa, mama, kakek, nenek, dan keluarga kami semua.
Kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai mereka, menjauhkan mereka dari segala virus, sakit, penyakit. Kami juga mohon limpahilah berkat kepada papa mama, sehingga mereka boleh mencukupi kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh berkecupan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kak Tinus mau kemana? Bawa apa itu ya? Loh, Mam Kres lupa ya kalau hari ini hari raya persembahan. Oh iya, hari ini adalah hari raya unduh-unduh. Berarti hari raya di mana kita memberikan persembahan dari hasil panen yang pertama dan yang terbaik untuk Tuhan. Ini yang aku bawa, mau aku persembahkan buat Tuhan loh Mam. Boleh kan Mam? Terus Mam Danti, kalau misal aku nggak punya hasil panen gimana? Aku mau mempersembahkan apa? Mam Kris, Kak Tinus, persembahan hasil panen itu bisa kita gantikan dengan mempersembahkan uang asal diberikannya dan mempersembahkannya dengan tulus dan ikhlas. Itu akan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Wow gitu Mam. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau nggak punya hasil panen, bisa diganti dengan uang, barang apa saja yang kita punya. Betul sekali. Nah, sekarang Mam Kris dan Kak Tinus, mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Yuk kita iringi persembahan kita dengan pujian Kidung Ria nomor 74. Kami bawa korban pujian. Silakan Kak Tinus. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Anak-anak, marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada papa, mama, dan semua orang yang Engkau kasihi. Pagi ini kami mempersembahkan sedikit
berkat yang Kau berikan kepada kami yang begitu besar. Biarlah Tuhan mau terima dan sucikan persembahan kami ini dan boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati dan Kau berikan bagi pengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan. Kami percaya ya Tuhan, persembahan ini boleh Kau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Mam Grace undang berdiri. Kita tidak usah khawatir akan hidup kita, sebab hidup kita selalu berada dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita pujikan lagu Kawan-kawan, Ingatlah Selalu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Ingat ya anak-anak. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Nah, anak-anak, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita mohon untuk doa berkat. Anak-anak, kita berdoa. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.